Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebentar kita mau mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Sebentar kita mau berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Besar kasih setiamu dalam hidup kami. Kalau sebentar kami mau mendengar firman Tuhan, bukakan isi hati pikiran kami supaya firman boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Pada pagi hari saya mau membawakan firman dengan judul Siapa yang aku contoh. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam sebuah rumah, ya, apalagi kemarin kita banyak belajar mengenai gerejaku adalah rumahku. Saya terbersih satu hal, siapa yang kita contoh. Ya, kalau di dalam gereja jelas yang kita contoh adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita melihat bagaimana cara hidup Dia yang diajarkan setiap hari oleh hamba Tuhan. Ya, kalau tempat kita kan oleh gembala kita biasanya, dan setiap hari diterjemahkan lagi dalam hal-hal yang lebih kecil lagi di dalam renungan yang kita dengarkan setiap pagi hari. Nah, sekarang kalau di dalam sebuah rumah, ya, siapa yang harus saya contoh? Saya melihat bahwa peran seorang ayah di sini sangat penting, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana seorang ayah itu atau seorang bapak sebagai seorang orang yang mengatur rumahnya, dia yang mempunyai kuasa, ya kan? Sama seperti anak bungsu yang dimana papanya yang punya kuasa. Kenapa? Karena papanya yang membagikan hartanya. Lalu ketika papanya pesta karena anak bungsunya pulang ke rumah, anak sulungnya marah. Lalu papanya juga yang bilang bahwa kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Nah, saudara sekalian, pada pagi hari ini, mengapa seorang bapak itu penting di dalam rumah? Saya mencatat ada beberapa hal, ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada 3 hal yang saya catat mengapa seorang bapak itu penting di dalam sebuah rumah. Tapi sebelum itu kita mau baca firman Tuhan dulu di dalam Yohanes yang ke-15 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-5. Ini berbicara mengenai pokok anggur. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita berbicara mengenai pokok anggur yang benar, yaitu Yesus. Nah, pada pagi hari ini kita mau berbicara tetap hal yang sama. Mengapa kita mencontoh Yesus dalam hidup kekristenan kita? Betul, banyak hal yang kita bisa jabarkan. Nah, tetapi yang saya mau bicarakan pada pagi hari ini, mengapa Bapak itu penting. Bapak di dalam sebuah rumah. Mengapa dia begitu penting? Ada 3 hal yang saya catat tadi kan sudah saya katakan. Yang pertama adalah Bapak sebagai model. Kalau kita melihat di dalam pokok anggur tadi, firman Tuhan bilang, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapa sebagai sebuah model. Firman Tuhan berkata, jika kita tidak tinggal dalam Dia, kita tidak dapat berbuah banyak. Betul. Pelajaran pertama kali mengenai kehidupan ini, kita pasti belajar dari dalam rumah. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak sekali bapak yang tidak bisa menjadi model. Mereka hanya bisa mencari nafkah. Salahkah itu? Tidak. Karena jelas sebuah rumah membutuhkan penghasilan untuk bisa menghidupi sebuah keluarga. Tapi jangan lupa, kalau seorang bapak pun harus menjadi model di dalam rumah. Model apa nih? Sebuah contoh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bisa melihat bagaimana banyak keluarga yang rusak, keluarga yang hancur, jika di dalam rumahnya tidak ada model.
Anda bayangkan jika tadi ayah si bungsu tadi berkata kepada anaknya yang sulung, kamu iri hati, contohnya begitu. Kamu harusnya begini, begini, begitu, begitu. Bukan kedamaian yang dia dapat. Mungkin bisa jadi bapaknya kehilangan anak lagi satu. Itu siapa? Si sulung. Bapak ibu saudara sekalian, seorang bapak tidak mudah mempunyai tugas di dalam sebuah rumah. Kita bersyukur kalau kita tinggal di dalam rumah Tuhan yang dimana modelnya langsung yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Itu yang pertama, Bapa sebagai model. Lalu yang kedua, Bapa sebagai motivator. Bapak ibu saudara sekalian, seringkali Bapa ini hanya bisa marah kepada anaknya. Anaknya berbuat salah, dia marah. Anaknya ulangan jelek, dia marah. Anak ulangan bagus, tidak dipuji. Berbuat sesuatu yang berhasil, dianggap biasa saja. Saya pun masih belajar Bapak ibu saudara sekalian. Tidak gampang memang menjadi seorang ayah yang baik. Menjadi seorang motivator apalagi. Kita seringkali gampang menasihati orang. Memotivasi orang lain, tetapi sangat sulit memotivasi anak sendiri. Kita seringkali berlindung di balik kata karena saya tidak mau membuat kamu cepat puas atau sebagai macamnya. Saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, tahukah sekecil apapun perkataan kita kepada anak, apalagi seorang bapak, sangat berharga buat anak-anaknya, membuat mereka pede, membuat mereka lebih percaya diri, lebih yakin, lebih mantap. Itu seorang bapak, seorang motivator yang sangat luar biasa. Coba bayangkan kalau kita dibilang sama Tuhan Yesus begini, Martin, kamu bisa. Wah, saya pasti langsung bangga dan langsung, ya Tuhan, saya bisa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam rumah perlu bapak yang bisa memotivasi. Lalu yang ketiga, apa peran Bapak di dalam sebuah rumah? Dia seorang mentor Bapak Ibu Saudara sekalian. Banyak sekali orang yang hilang mentor, mencari mentor ada di mana-mana. Padahal pertama mentor yang bisa kita lihat adalah di dalam rumah, yaitu Bapak kita sendiri. Tanpa mengecilkan fungsi seorang istri atau ibu, tetapi seorang bapak adalah seorang mentor. Dia mesti mengajar, mendidik, memberitahu, berulang-ulang, baik itu firman Tuhan, ajaran, didikan. Karena seperti itulah firman Tuhan berkata. Kalau kita bisa melihat di dalam firman Tuhan yang tadi kita sudah baca, dia bilang, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Seperti itulah seorang bapak. Bapak mesti bisa menjadi mentor. Dia mesti bilang kepada anak-anaknya, jika tanpa aku yang mengajar, anak-anakku tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang punya anak, mari jadilah model buat anak-anak Anda. Jadilah motivator buat keluarga Anda. Dan jadilah mentor untuk anak, istri, dan semua orang yang ada di dalam rumah tangga Anda. Sehingga ketika mereka melihat Anda sebagai orang-orang yang luar biasa, mereka semua bisa bertobat. Dan mereka melihat bahwa, wah, Bapak ini emang contoh yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur, kami belajar mengenai fungsi seorang bapak yang luar biasa sebagai model, motivator, dan juga sebagai mentor di dalam sebuah rumah. Ajari kami, bapak-bapak yang ada, supaya kami bisa menjadi orang-orang yang luar biasa bersama denganmu, karena di dalam rumah membutuhkan itu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.